We welcome you today in this house of the Lord, amen. Ya, apa kabarnya kalian semua yang di rumah? How are you? Luar biasa ya. Ya, saya percaya kalau misalkan kita ada di sini hari ini itu karena kebaikan Tuhan, amin. Oke, mari kita menyembah Tuhan. Thank you Jesus. Cause you're worthy to be praised, God. In all of your ways, we believe. You're so good, Jesus. Sing it out. Sometimes on the journey, get lost in my mistakes. What looks to me like weakness is a canvas for your strength. My story isn't over. My story's just begun. Failure won't define me, is that what my Father does? And failure won't define me, is that what my Father does? Ooh, lay your burdens down. Ooh, here in the Father's house, check your shame at the door, and see them welcome anymore. Want my heart. If the story isn't over, if the story isn't good, and failures never final when the Father's in the room. You want failure? Failures never final when the Father's in the room. Ooh, lay your burdens down. Ooh, here in the Father's your shame at the door, and see them welcome anymore. Ooh, here in the Father's house, yeah. Come put your hands up in the air. Come on, sing it out with me. Prodigals come home. Prodigals come home. The helpless find hope. Love is on the move when a Father's in the room. Prison doors things wide, the dead come to life. Love is on the move when a Father's in the room. Come on, sing it out. Jingles and games, hate those fire flames. Love is breaking through when the Father's in the room. Ooh,
thank you Jesus, thank you God. Because we believe that you're such a good Father to us God. Kami mau bersyukur selalu kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak untuk disembah, dipuji dan ditinggikan Yesus. Mari teman-teman, kita angkat hati kita siapkan hati kita hanya untuk Tuhan. Karena kita akan menyembah Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, nyatakan sekali lagi. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, syukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu Tuhan. Kebaikan-Mu nyata Tuhan di tempat ini. Thank you Jesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indah-Mu nyata di hidup. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Oh, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia, buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, nyatakan sekali lagi, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita angkat pujian kita untuk-Mu Tuhan, karena Kau yang layak Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Kau Bapa yang baik Tuhan, Kau Bapa yang setia. Come on church, let's raise up your
takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Come sing it out again. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Oh, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kasih setia di dalam hidupku, bersyukur. Bapa, ku bersyukur, Tuhan. Kasih setia di dalam hidupku, ku bersyukur. Nyatakan ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, sekali nyatakan ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari kita sorakan haleluya untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena janji-Mu nyata pada hidup kami Yesus. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Oh Jesus, Your word is to be praised, God. As we believe, God, that You're such a good Father to us. As in all of Your way, You're there, God. In all of Your way, You're so perfect to us. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu nyata di hidup kami. Dan semua jalan-Mu adalah baik Tuhan. Terima kasih Yesus. We'll sing it out. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard a tender whisper of love in the dead of night, and it tell me that You're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who You are. It's who You are. It's who You are, and I'm loved by You. It's who I am. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, and I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only You provide, 'cause You know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who You are. It's who You are. It's who You are. And I'm loved by You. It's who I am. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father.
Oleh karena itu kami ingin berserah kepadamu saja Tuhan. Teman-teman, mari kita angkat suara kita untuk Tuhan. Karena Dia adalah yang layak untuk disembah. Karena Dia adalah yang layak untuk dipuji. Kau Allah yang baik Tuhan. Kau Bapa yang baik untuk kami Yesus. You're such a good Father to us God. And we want to worship you God. Come on, more for you Jesus. Shada karabaya shata. Shada karabaya shata karabaya. We welcome you here in this place God. Sentuh hati kami Tuhan. Touch our heart. Touch each and every one of us God. We need your presence, Lord. We want your touch, Lord. We want you in this place, God, to invade us, Lord. Mari kita menyembahnya dalam roh. Shanda karabaya, shanda karabaya, shanda karabaya. Shanda karabaya, shanda karabaya, shanda karabaya. Kau sangat baik Tuhan, Kau sangat baik untuk kami Yesus. Mari kita katakan sekali lagi. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good. Dengan segenap hatimu. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. Come on, sing it out. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. Sungguh Allah kita adalah yang luar biasa. Kalau kita masih bisa beribadah pada hari ini, itu hanya karena anugerah Tuhan. Mari kita buka ibadah pada hari ini di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan selama seminggu ini. Terima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan buat kami. Hari ini kami memberikan hati kami, hidup kami Tuhan untuk Tuhan. Tuhan buka mata kami supaya kami bisa melihat Engkau. Tuhan buka telinga rohani kami supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu Tuhan. Dan biarlah firman yang disampaikan pada hari ini boleh bertumbuh subur, berbuah lebat di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom semua, nama saya Tin. Biasanya hari Minggu saya melayani di Joshua Generation Kids Church, English Kids Church di cabang PRJ. Dan hari ini saya bersama-sama dengan kalian akan membahas sebuah tema yang luar biasa. Kalian tahu hari ini hari apa? Father's Day, 21 Juni. Karena itu tema kita pada hari ini adalah A Father's Love. Tapi sebelum kita masuk ke khotbah hari ini, saya ingin menampilkan survei yang kita buat atas 100 responden yang berusia antara 13 sampai 22 tahun. Dari survei ini dikatakan bahwa bagi generasi muda zaman ini, apa sih yang membuat mereka, cita-cita mereka, keinginan mereka di masa yang akan datang? Di sini kita bisa lihat bahwa dari 100 responden, 92% mengatakan bahwa yang menjadi tujuan mereka di masa yang depan yaitu adalah menjadi sehat dan panjang umur. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berbahagia. Nah, teman-teman semua, untuk menjadi panjang umur dan berbahagia itu mudah sekali karena di Alkitab itu udah ada rumusnya. Ya. Kalau kita baca di Efesus 6 ayat 1 sampai 3, kalian buka e-Bible-nya. Di sini dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi."
Nah, sekarang ada pertanyaan yang masuk nih dari teman kita. Yuk kita lihat. Kak, gimana kalau orang tuaku belum Kristen? Misalkan papaku belum Kristen, mamaku yang bawa aku ke gereja. Papa itu punya prinsip yang berbeda dengan Alkitab. Memang kita harus tetap taat juga kah? Gimana kalau itu bertentangan dengan Alkitab? Contohnya, papa tuh bilang jangan mau aku dibodohin sama gereja tentang kasih persepuluhan. Papa pikir tuh, papa enak aja papa yang kasih duit ke aku, masa aku kasih 10%-nya ke gereja. Terus papa selalu bilang kalau dibully aku harus lawan dia balik, harus lebih sakit lagi daripada dia sakitin aku, biar aku kelihatan kuat dan tidak lemah bagi mereka. Itu gimana ya kak ya? Nah, sekarang teman kita ini ternyata punya masalah nih teman-teman. Orang tuanya tidak di dalam Tuhan. Papanya melarang dia perpuluhan. Lalu papanya bilang jangan mau dibully orang. Kalau dibully orang bales, supaya orang itu tahu bahwa kita bukan di kaum yang lemah yang bisa ditindas. Tapi itu kan kita tahu berlawanan dengan Alkitab ya teman-teman ya. Jadi gimana dong sekarang? Masih harus taat sama papa atau enggak? Saya ajak kalian lihat kembali di dalam ayatnya, yaitu Efesus 6 ayat 1-3, karena Tuhan kalau kasih perintah itu detail banget dan jelas banget. Di sini dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Berarti kalau orang tua kita di dalam Tuhan, kita harus taat. Taat berarti obey. Artinya patuh. Karena kalau orang tua kita di dalam Tuhan, prinsip-prinsip dia adalah prinsip-prinsip Kristen. Sehingga kita harus taat, kita harus melakukan semua yang mereka perintahkan. Tetapi ini ada kelanjutannya. Dikatakan karena haruslah demikian. Jadi kalau orang tua kita dalam Tuhan, kita harus taat. Kemudian titik. Setelah itu ayat ini lanjut. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Ya teman-teman. Jadi di sini dikatakan jikalau orang tua kita belum mengenal Tuhan, jikalau prinsip-prinsipnya berbeda dengan Alkitab, penting diperhatikan bahwa kita tetap harus menghormati mereka. Menghormati bukan berarti taat 100%. Tetapi ketika ada sesuatu yang tidak kita setujui, sesuatu yang berbeda dengan prinsip Alkitab, kita tetap harus hormat. Gimana caranya? Nah teman-teman, kita minta hikmat dari Tuhan. Karena Alkitab katakan Tuhan kita adalah sumber segala hikmat dan pengetahuan. Dan kalau kita baca Roma 12 ayat 2, Tuhan katakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Teman-teman, saya sering lihat kalau kita nggak setuju sama papa mama, ada teman-teman yang bersikap kurang ajar ya. Jadi mereka nggak setuju itu dengan nada yang tinggi, dengan suara yang kencang itu di depan umum. Dan saya lihat ini kurang baik. Tetapi alangkah baiknya ya teman-teman, kalau kita nggak setuju, bisa nggak kita diam aja? Apalagi kalau kita di muka umum. Nanti ketika saatnya tepat baru kita bilang, Pak, sorry ya, saya nggak setuju dengan ini. Itu akan terlihat lebih sopan teman-teman. Jangan sampai kita menjadi sandungan buat orang lain bisa lihat, apalagi saudara kita yang belum percaya, mereka lihat, ih semakin jadi Kristen semakin kurang ajar ya. Itu. Nah, mengenai masalah teman-teman kita yang tadi, yang perpuluhan, teman-teman, kita kan nggak harus kasih 1/10, ya. Kita bisa kasih 1/5, 1/11, 1/9. Nah, kalau misalkan papa bilang, kamu kasih perpuluhan nggak? Jangan mau dibohongin gereja. Ini zaman lagi COVID nih, krisis ekonomi. Enak aja gereja minta-minta. Nggak Pak, saya nggak kasih perpuluhan. Saya kasih persembahan. Berapa kamu kasih? Tergantung saya punyanya berapa. Nah, itu adalah hikmat yang dari Tuhan. Mengenai jumlahnya berapa, mungkin papa juga nggak tahu. Karena itu mungkin penghasilan kita, uang jajan kita. Berapa yang kita rela kasih ke Tuhan. Tapi kan kita nggak langsung menentang papa. Pak, enak aja, di Alkitab katakan perpuluhan itu milik Tuhan. Papa mau saya menentang Tuhan. Nah teman-teman, kita pakai hikmat. Tetap harus hormat, walaupun mungkin kita dengan tidak langsung nggak begitu taat sama papa, ya. Nah, mengenai tadi masalah bully membuli, kita lihat lagi ayat Alkitab
Roma 12 ayat 19 sampai 20 dikatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan." Firman Tuhan. "Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya." Atau dengan kata lain, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Enak aja, yang jahat dia, ngapain kita berbuat baik? Mendingan kita jauh-jauh aja dari dia. Nah, teman-teman tahu nggak teman kita yang namanya Mordekai Lukito? Dia pernah kasih kesaksian di gereja bahwa dia kan suka khotbah ya teman-teman, dipanggil khotbah kemana-mana, ikut KKR penyembuhan dan dia menyembuhkan orang. Nah, besokannya di sekolah dia dibully abis-abisan, diejek, sok suci dan lain-lain. Terus temennya bilang, "Kalau memang kamu bisa dengar suara Tuhan, kamu dipakai sama Tuhan, kamu sembuhin saya. Saya nggak mau kasih tahu kamu penyakitnya apa, tapi kamu harus tahu." Wah, Mordekai dalam hati panas ya teman-teman ya, karena kan kalau KKR penyembuhan itu kan terserah Tuhan ya, maksudnya yang mana yang Tuhan mau pilih sembuhin, yang mana yang enggak, itu adalah kekuasaan Tuhan, kita hanya beriman. Kemudian tapi Mordekai nggak jawab. Dia dilihatin semua orang satu sekolah, dia menunduk, dia berdoa, dia bilang, "Tuhan kasih saya hikmat." Lalu Tuhan kasih hikmat. Mordekai bilang, "Kaki kiri kamu sakit ya, bagian dengkul." Orang itu mulai diam teman-teman, karena ini adalah orang yang terkenal ya di sekolahan. Terus dia mulai ragu-ragu, dia tanya, "Kiri apa kanan? Lo yakin nggak?" Dia bilang, "Kiri." "Saya yakin." Dia tanya, "Lo tau dari mana?" "Dari Tuhan." Orang itu mulai diam teman-teman. Lalu Mordekai mendekati dia, berlutut, dia pegang tangannya, dia berdoa. Terus dia bilang, "Coba sekarang melompat-lompat, masih sakit nggak?" Temannya itu kaget teman-teman, memang itu lagi sakit ya kakinya. Ketika dia lompat itu nggak sakit. Saat itu juga dia diam. Terus dia bilang sama yang lain, "Iya loh, ternyata benar loh. Tadinya kaki gua sakit, sekarang setelah didoain sembuh. Thank you ya." Nah, sejak saat itu gak ada lagi bully-membuli di sekolah itu. Teman-teman, pembalasan itu hak Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kita disakiti, ketika Tuhan izinkan sesuatu yang buruk terjadi buat hidup kita, kita harus percaya bahwa itu akan mendatangkan berkat. Mungkin buat kita, tapi mungkin buat orang lain. Mungkin Tuhan punya rencana buat si pembuli itu melalui kita. Kita menyelamatkan orang lain. Dan jangan lupa, itu ada upahnya di surga. Ketika Tuhan terima kita di surga, Tuhan akan bilang, "Terima kasih atas jiwa-jiwa yang kamu bawa. Kamu akan dapat suatu mahkota." Ya teman-teman, jadi kita tetap hormat, kita tetap patuh, kita tetap minta hikmat dari Tuhan, dan semua akan menjadi baik. Saya yakin dan percaya, zaman ini Tuhan kasih COVID-19 ini ada hikmah yang Tuhan mau. Tuhan mau selain kita dekat sama Dia, selain kita punya waktu banyak di rumah untuk baca Alkitab, Tuhan juga mau kita dekat sama keluarga kita. Biasanya mungkin papa begitu sibuk, mama begitu sibuk, semua orang sibuk, les, pulang malam. Tapi saat-saat ini kita semua di rumah, kita bertemu dengan keluarga kita, ada banyak kesempatan untuk kita mendekatkan diri. Mungkin akan terjadi beberapa miskomunikasi. Ya teman-teman, mungkin kita bilang, "Tapi papa saya suka marah-marah di rumah. Tapi papa saya bukan papa yang begitu baik, dia suka marahin mama, saya nggak bisa terima." Teman-teman, nggak ada orang yang sempurna. Tuhan sudah pilihkan orang tua yang terbaik buat kita. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita anak yang sempurna? Sama seperti kita nggak bisa pilih orang tua kita, orang tua kita juga nggak bisa pilih kita. Ketika kita bukan menjadi anak yang sempurna, lalu mereka bukan bilang, "Keluar aja dari rumah, pergi." Mereka akan tetap terima kita, bahkan mereka mendidik kita. Nah, cara papa mendidik setiap anak itu berbeda-beda. Tetapi ada maksud dan tujuan Tuhan menempatkan kita di keluarga itu. Saya mengajak kita semua lihat Maleakhi 4 ayat 5-6. Teman-teman, kalau kita bikin karangan, bikin tesis, itu kesimpulan kita taruh di awal apa di akhir? Biasanya sesuatu yang penting itu kita simpulkan di akhir. Nah, akhir dari perjanjian lama adalah kitab Maleakhi.
Dan Maleaki yang terakhir itu adalah Maleaki 4, ayatnya yang ke-5 sampai ke-6. Berarti ini ada pesan penting yang Tuhan mau taruh sebelum perjanjian baru, berakhirnya perjanjian lama. Nah, kita baca yuk Maleaki pasalnya yang keempat, ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, maka Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Menjelang hari Tuhan yang besar dan dahsyat, Tuhan akan datang sebentar lagi. Kita berada di akhir zaman yang terakhir. Berarti ini yang Tuhan mau. Hati Bapak berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak berbalik kepada Bapak. Ya, ini adalah akhir dari perjanjian lama. Sedangkan akhir dari perjanjian baru itu juga penting, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi dua-duanya itu sangat penting. Dan kita lihat lagi ya, di Maleaki 4 dikatakan, sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ketika kita terus bersama-sama setiap hari ketemu 4L, lo lagi, mungkin semua keburukan kita, kekesalan kita, mungkin kita kesel di rumah, mungkin banyak proyek yang kita nggak ngerti, sekolah online kita juga nggak ngerti, akhirnya kita jadi marah-marah di rumah. Nah, Tuhan nggak mau kalau misalkan orang seisi rumah kita itu yang akhirnya menjadi musuh kita. Bahkan dikatakan di Matius 10 ayat 21, pada akhir zaman anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Membunuhnya caranya gimana? Saya nggak sampai sejelek itu kali membunuh orang tua. Teman-teman, mungkin dengan kata-kata kita, kata-kata yang menyakiti. Saya pernah dengar di gereja ya, mamanya suruh anaknya seusia SMA masuk ke ruang ibadah. Dia mengucapkan kata-kata kotor dengan kenceng di depan saya, di depan orang-orang gereja yang lain. Kemudian dia berjalan keluar. Dan mamanya, saya lihat matanya berkaca-kaca, teman-teman. Mamanya malu sekali dan saya cukup yakin papanya malu sekali. Dengan cara itulah kita menyakiti hati mereka. Teman-teman, kita orang yang berbeda. Tuhan bilang kita gak sama dengan dunia ini. Kita harus jadi terang. Di sini kita harus buktikan bahwa kita adalah mitra Allah, kita adalah partner Allah, bahwa tujuan Allah bisa tercapai dalam hidup kita. Nah, teman-teman, Tuhan mau pakai COVID-19 ini supaya kita dekat dengan keluarga kita. Tapi di sisi lain, iblis yang waktunya sudah mepet, sudah akhir daripada zaman terakhir, dia mau pakai waktu ini untuk memecah belah keluarga. Jadi kita harus jelas ya teman-teman. Walaupun keluarga kita nggak sempurna, mereka adalah yang terbaik buat kita. Saya nggak tahu kalian dibesarkan di keluarga yang seperti apa. Tetapi saya ingin kalian lihat sebuah video singkat mengenai seorang ayah. Lebih mudah untuk membenci daripada belajar untuk memahami. Ibu, lihat deh. Kostum aku mana, Bu? Ada. Ayah besok ikut kan ke acara di sekolah aku? Nanti ya. Ayah masih sibuk nih. Ayah, temenin Andre main dulu yuk sebelum tidur. Kan tadi ayah udah bilang, kalau ayah masih sibuk, kamu daripada main mendingan belajar. Wow. Ibu, ayah. Wow. Berangkat dulu ya, Bu. Ya sayang, udah ya, gak apa-apa ya. Ya, makasih. Ayo, tadi minta apel. Ya, ada yang sayang. Kayu asal Sumatera
Ibu, aku dapat juara 3 loh. Jangan bangga dulu kalau masih juara 3. Seharusnya kamu tuh bermimpi untuk jadi juara 1. Andre, kamu harus percaya kalau kamu bisa jadi yang terbaik. Bu, berangkat ya, Bu. Ya. Hati-hati ya. Ya, Bu. Ya, berangkat ya. Halo, Bu. Halo Andre, nanti kita ada acara makan-makan keluarga. Kamu datang ya nak? Maaf ya, Bu. Andre agak sibuk nih. Kamu masih marah ya sama ayah? Udah ya, Bu. Andre nggak mau bahas itu lagi. Saya juga dilahirkan dari sebuah keluarga dengan seorang ayah yang cukup disiplin, cukup keras, dan kurang dekat dengan saya. Sama seperti film yang tadi. Bahkan waktu saya seusia kalian, saya merasa bahwa kok papa kayaknya nggak sayang ya. Kok papa kalau ngomong cuma marah-marah ya. Kok papa nggak mau tahu semua masalah kita, semua dilempar ke mama ya. Tetapi seiring dengan berkembangnya waktu, ketika saya menjadi orang tua, akhirnya saya sadar. Apapun metode yang mereka pilih, itu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Kita lihat kelanjutan dari cerita ini. Kiriman untuk Bapak Andre. Terima kasih. Udah gede ya sekarang? Sayang. Bajunya aku taruh sini ya. Nah, udah siap. Nih, nanti buat Andre di taman ya. Aku nggak mau kalau dia cepat berpuas diri. Ada apa? Karena setiap ayah punya caranya sendiri. Dan kita hanya perlu waktu untuk mengerti. Teman-teman, seperti itulah seorang papa. Banyak di antara kita yang punya papa yang pendiam, yang gak banyak ngomong, yang mungkin gak bisa say I love you, gak bisa hak kita, terasa kurang akrab, ketus. Tapi kita tahu dia mengasihi kita. Teman-teman tahu gak? Saya tuh gak pernah lihat papa saya nangis. Sampai ketika kami 5 bersaudara semua perempuan, sampai ketika kita menikah satu persatu, saya bisa lihat papa saya menitikkan air mata ketika hari pemberkatan kami. Di situ hati papa begitu sedih. Karena apa teman-teman? Karena anak-anak yang dia kasihi itu akan dia lepas. Dan dia nggak tahu orang seperti apa yang akan menikahi anak-anaknya. Kalau kita hidup sama papa mungkin 25 tahun, anaknya akan hidup dengan suaminya 50 tahun bahkan lebih. Tentu sebagai seorang ayah yang sayang sama anaknya, dia akan khawatir gimana kalau laki-laki itu tidak bisa menyayangi anaknya seperti saya menyayangi anak saya. Di situ saya baru sadar betapa papa begitu mengasihi kita. Nah teman-teman, ketika kita semua berhasil, kita semua sukses, papa begitu senang. Tapi ada satu adik saya yang keluarganya kurang harmonis.
suaminya memperlakukan dia kurang baik. Dan di situ saya tahu papa nggak bisa tidur. Berhari-hari papa nggak bisa tidur, papa kena migrain. Itu pertama kalinya papa kena migrain. Papa nggak pernah punya migrain. Di situ saya tahu bahwa walaupun dia diam, walaupun dia seolah-olah nggak peduli, tetapi itu karena dia tidak bisa mengekspresikan. Dia adalah seorang yang logik, bukan based on feeling. Teman-teman, itulah sebabnya Bapa kita di surga mengisahkan hubungan kita antara Kristus dengan Tuhan sebagai Bapa dan anak. Karena seperti itulah Bapa mengasihi anaknya. Rela berkorban, bahkan mengorbankan hidupnya, mengorbankan kesehatannya. Walaupun kadang-kadang dia harus membiarkan anaknya mandiri, menghadapi masalah sendiri, supaya kita bertumbuh, supaya kita dewasa. Tapi itu yang kita nggak bisa terima. Teman-teman, hari ini adalah hari Father's Day. Yuk kita buat sesuatu untuk papa kita. Gak usah mewah-mewah. Sediakan aja waktu mungkin 30 menit untuk ngomong sama papa setiap hari. Mungkin pada saat dinner kalian letakkan gadgetmu. Kalau biasa kalian terlalu sibuk, ajak papa ngobrol waktu dinner. Biar papa bisa mengerti kalian, biar kalian bisa mengerti tentang papa. Mungkin kalau papa jemput dari sekolah, atau cari kesempatan itu, letakkan gadgetmu, coba cari obrolan sama papa. Pasti papa akan menghargai itu. Kalau kalian sudah menikah, jangan lupa sediakan waktu untuk telepon, at least telepon papa, telepon mama, say hi, how are you. Mungkin sekarang ini kita nggak bisa ketemu dengan mereka, tapi at least kita bisa video call. At least kita bisa bantu mereka dengan apa? Kita belanjakan kebutuhan mereka ke supermarket, ke pasar, supaya mereka nggak terekspos dengan virus di luar sana. Hal yang kecil, tetapi itu akan sangat berguna buat orang tua kita. Dan kemudian apa lagi? Matius 15 ayat 5-9 mengatakan, jika engkau sudah memiliki penghasilan, jangan katakan bahwa uangmu semua sudah habis untuk persembahan, untuk perpuluhan, tidak ada lagi uang untuk mereka. Itu adalah untuk orang-orang munafik. Mungkin sisihkan sedikit. Kalau mungkin mereka masih memiliki banyak uang, berikan, mungkin belikan makanan, berikan hadiah di hari ulang tahun mereka, atau pada saat Chinese New Year, kasih angpau ucapan terima kasih. Kasih perhatian, kasih penghasilan kita, balas kembali apa yang sudah mereka berikan untuk kita. Ya. Dan kalau kita sudah punya anak-anak, mungkin kita begitu sibuk setiap hari, pulang kerja, urus anak dan lain-lain. Usahakan jenguk mereka, bawa anak kita, supaya anak kita juga mengenal mereka, supaya anak kita bisa peluk mereka. Karena di hari-hari tua mereka akan kesepian. Usahakan kita berkumpul dengan saudara-saudara yang lain. Kita ciptakan hari-hari yang bahagia. Sebelum kita tutup ibadah hari ini, saya akan interview seorang bapak. Yuk kita tanya, apa sih yang mereka harapkan dari anak-anaknya? Kenapa mereka begitu diam, mereka begitu sibuk, gak punya waktu untuk anaknya? Bersama dengan saya di sini telah hadir seorang bapak bernama Mas Agung, ayah dari 3 orang putri. Kita sapa beliau. Shalom Mas Agung. Shalom. Kami dari JC dan Youth Online ingin menanyakan tentang kenapa sih Pak seorang ayah itu terkesan diam, lebih banyak sibuk, kurang waktu untuk anak-anak. Nah, kesibukan itu sebenarnya untuk apa dan apa harapan seorang ayah untuk anak-anaknya? Kalau dikatakan setiap ayah tidak punya waktu untuk anak-anaknya, saya kira relatif. Dan juga sepertinya sih tidak sepenuhnya benar ya. Saya pun juga ada luangkan waktu untuk anak-anak saya, walau mungkin tidak sebanyak istri saya. Pada dasarnya tujuan seorang ayah bekerja ya untuk mencari nafkah, dan itu pun juga untuk keluarga, termasuk untuk anak-anaknya, untuk pendidikan mereka di masa depan, agar mereka mendapat kesempatan untuk belajar sesuatu yang berguna untuk mereka. Kalau ditanya harapan saya sebagai orang tua untuk anak saya berharap mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, selain mengenal tapi juga takut akan Tuhan, dan juga menjadi anak-anak yang berbakti bagi orang tua. Dan di bidang karir ya semoga mereka bisa sukses di bidang yang mereka tekuni. Itu saja.
Nah teman-teman, itulah curahan hati dari seorang ayah. Mereka pasti ingin yang terbaik buat anak-anaknya. Untuk teman-teman yang mungkin tidak punya ayah lagi di dunia ini, kalian masih punya Bapa yang di surga. Bapa yang selalu memelihara kalian, Bapa yang selalu melihat dari surga, Bapa yang siap untuk menyediakan seluruh kebutuhan kalian. Jangan sedih, karena suatu saat nanti kita akan kembali kepada Bapa kita di surga. Kita tutup dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan sudah ingatkan sekali lagi bahwa hari ini adalah hari Father's Day. Tuhan sudah berikan keluarga yang terbaik. Jadikan kami lilin yang kecil di tengah kegelapan Tuhan. Jadikan kami berbeda dengan orang lain, dengan dunia ini Tuhan. Ketika orang lain berbuat yang menyakiti hati Tuhan, ketika mereka berbuat yang menyakiti hati orang tua mereka, kami mau mengambil komitmen bahwa kami berbeda. Kami akan selangkah lebih maju dalam hubungan kami dengan Bapa sebagai Bapa kami di surga, dan juga dengan Bapa kami di dunia. Mampukan kami Tuhan, berikan hikmat, berikan marifat Tuhan. Biarlah dalam setiap perkataan, setiap perbuatan kami, itu kami naikkan hanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus